Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di dalam kajian fikih di hari Selasa yang merupakan Selasa yang kedua di bulan Desember, yang kita melanjutkan seputar taharah. Namun sebelumnya tentunya untuk sebuah bekal agar kita mengarungi hidup dengan penuh kewaspadaan, apalagi tentunya di masa di Kecamatan Kiara Condong ini sudah dikatakan zona hitam. Maka kita harus berhati-hati dengan menjaga protokol tentunya. Terus diperingatkan ya di sini juga ya. Kemudian juga perkuat keimanan dan ketakwaan kita. Karena itulah bagaimana solusi tatkala musibah itu datang, maka solusi yang terbaik adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka dari itu tentunya keilmuan harus terus-menerus dikembangkan, dikuatkan agar kita lebih meningkat dalam kualitas keimanan dan takwa kita serta kuantitas ibadah kita. Nah, sekarang kita masuk mengenai pensyariatan taharah lahiriah. Bahwasanya taharah lahiriah yaitu taharah yang zahir ya, mencakup wudu ya, mandi, termasuk juga mandi janabah itu ya, yang dimaksud. Kemudian juga tayamum, itu juga taharah secara lahiriah. Karena itulah taharah lahiriah merupakan bagian dari iman ya. Dan salah satu syarat sahnya sholat, serta sebagai tempat masuk untuk beribadah kepada Sang Pencipta dan bertakarrub kepadanya. Karena itu seseorang ketika hendak melaksanakan sholat, nanti kita akan lewat itu ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya itu ya. Ada perintah untuk wudu ya ketika akan melaksanakan sholat ya. Kemudian juga dari taharah juga diwajibkan tawaf gitu ya. Jadi maksudnya bagaimana tawaf harus berwudu ya. Dan juga yang lainnya. Hanya yang tentunya yang pokok serta wajib kita ketahui, karena ini yang berhubungan dengan ibadah kita, amaliyah kita sehari-hari, yaitu sholat. Gitu. Kalau masalah tawaf, kayak haji atau umroh belum tentu kesampaian gitu ya. Karena rencana umroh deui gitu nya. Ngan kusabab coronana di Bandung jadi zona merah gitu nya. Jadi deui gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya
bagaimana yang pokoknya dulu itu ya, bagaimana pengamalan daripada syahadat, diantaranya sholat. Jadi perwujudan dari syahadat itu sholat ya. Jadi kalau meninggalkan sholat maka faman tarokaha faqad kafar ya. Sedang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir ya. Tentu berbeda pendapat ya, kafirnya keluar dari Islam atau masih Islam gitu ya, cuman orang yang mereka doang katanya fasik gitu ya dan sebagainya gitu ya, itu sudah dibahas ya. Cuman saya lebih kepada faqad kafar itu adalah kafir yang memang benar-benar keluar dari Islam gitu ya. Apakah nanti harus di syahadatan lagi katanya kalau mau sholat gitu ya, atau misalnya nanti meninggal disolatkan orang yang tidak mau sholat, nah, ini konsekuensinya emang berat ya, kayak itu mah kajiana gitu ya, tahun dipikaliar lah gitu. Jadi ini kembali iftahus sholah at-tuhur ya gitu. Pembuka daripada sholat itu adalah at-tuhur, yaitu taharah. Karena itulah ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah telah mewajibkan kepada seluruh kaum muslim. Tidak ada dalil atas kewajiban taharah lahiriah ini lebih kuat dari apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, hadis, dan konsensus para ulama ya. Itu ijma ya para ulama. Di antara dalil-dalil itu ialah di antaranya surah Al-Anfal ayat 8 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Bahwasanya syariah taharah bisa dipahami dari firman Allah ini. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Ya, dengan hujan ya. Untuk menyucikan. Artinya bagaimana seseorang diperbolehkan taharah dengan air hujan, di antaranya itu fikih itu ya. Bahasanya itu nanti itulah ya. Jadi ada yang namanya ilmu usul fikih itu ya. Gitu. Tapi bukan di sini dulu ya, pembahasannya di silir gitu. Jadi ini ada manfaat yaitu liyutahhirakum bih, untuk menyucikan dengan hujan itu ya. Jadi hujan itu menyucikan gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita diturunkan hujan kan kita berdoa ya, Allahumma shayyiban nafi'an gitu ya. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat gitu. Kemudian juga tentang keharusan seorang yang hendak berwudu itu ada di surah Al-Maidah ayat 6 ya. Ketika akan sholat ya. Itu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu ya, dan tanganmu sampai siku ya. Kemudian sapulah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Di apa? Dicuci ya. Bukan disapu ya, itu salah itu ya. Disapu ngan digosok kungkul gitu nya apa? Maksudnya ketika disapu di kieulah kungkul lah. Ini contohnya ini adalah kaki misalnya ya.
Ini kaki ya, bukan tangan. Contoh ini banyak. Ini kaki misalnya. Ada kepercayaan ini bacanya jadi warjulikum ya, warjulikum. Jadi gini aja, si kaki tadi gini aja, set gitu ya. Kayak apa itu sepatu hoof gitu ya. Itu kan sepatu hoof cuma atasnya doang gitu ya, bawahnya enggak gitu. Nah itu salah itu ya. Yang benar adalah kembali lagi ke kemana? Yaitu kepada faksilu gitu ya. Jadi dicuci gitu ya. Atau dibasuh. Kemudian tentang janabah seorang muslim setelah berjima dengan istrinya ya, hingga ia bersuci dalam surah An-Nisa ya. Ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk ya gitu. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja atau melewat saja gitu ya, hingga kamu mandi. Jadi kalau junub itu ya tidak boleh menghampiri masjid ya, kecuali kalau cuma sekedar lewat ya. Berlaku ke Al-Jariyah, badai kadinya gitu ya, lewat Al-Jariyah gitu ya, sedang junub ya silahkan saja gitu ya, tidak ada larangan gitu ya. Cuman kalau mendekati masjid ya ini larangannya di sini ada itu. Kemudian juga ayatnya sedikit lagi ya, yaitu tentang larangan melakukan jima dengan istri yang sedang haid hingga suci lagi ya. Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ya, berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada fa'tazilun nisa'i fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadkhulna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Jadi haid itu kotoran ya. Harus di sini ada petunjuknya ya. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita waktu haid ya. Jadi tidak boleh berjima gitu ya. Gitu. Di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka sempurnalah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian dua dalil lagi ya, dua dalil dari Al-Quran ya, yaitu tentang keharusan bersuci. Nah ini berbeda pendapat ya, bersuci sebelum dia memegang mushaf. Nah, ini berbeda pendapat sebenarnya ya. Kalau udah nisbah tidak ada keharusan untuk bersuci, tapi sunnah dalam bersuci ya, gitu. Ya gitulah gitu. Saya nggak akan dibaca putusannya ya, hanya teing gitu. Cuman ada juga yang berpendapat wajib bersuci gitu. Ini nanti ada penjelasan lebih khusus harusnya ya mungkin ya. Tapi ya kembali bahwa mushaf yang kita pegang gitu ya, itu apa? Ayat atau bukan? Ini mushaf misalnya, mushaf. Tapi ini ada terjemahnya nih ya. Ini ada ayat atau bukan? Nah itu kabayang kami percetakan gitu ya, kedah wudu lah gitu. Sebelah kali wudunya kebayang gitu. batal wudu deh gitu ya. Nah itu berat gitu posisinya gitu ya. Nah itu emang jadi
perbedaan sebenarnya kan. Dan ini yang dikutip juga surah Al-Waqiah ya, ayat 78 79. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Pada kitab yang terpelihara yaitu Lauh Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, cuman kita lihatnya itu dari sudut yang mana dulu gitu ya. Kan fi kitabim maknun. Kan yang dimaksud itu adalah fi kitabim maknun adalah di Lauhul Mahfuz ya. Gitu. Baru la yamassuhu illal mutahharun, berarti sama siapa? Sama malaikat gitu, bukan manusia ya. Sama malaikat yang ada di Lauh Al-Mahfuz itu ya, yang bertugas di sana gitu. Artinya mereka sudah suci ya gitu. Gitu. Artinya sebenarnya kalau ayat ini ditaruh untuk manusia sebenarnya sudah kurang cocok ya, kurang relevan gitu ya. Nah, itulah bagaimana perbedaan diantaranya perbedaan fikih ya gitu. Tentu kita lebih dianjurkan mengikuti mana yang lebih cocok gitu ya. Tapi kalau mau wudu lagi itu ya silahkan gitu ya. Silahkan, tuh lebih bagus ya, lebih beradab lah gitu ya. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa kalau tidak wudu itu supados tidak jorok dalam membaca Quran gitu, mangga sama jadi terjorok katanya, terjorok gitu, udah wudu mah. Jadi kalau tidak wudu jadi jorok gitu ya gitu. Mangga itu ya gitu. Tapi kalau dikatakan wajib, nah ini ya tentu jadi berat konsekuensinya gitu. Jadi ya yang dimaksud di sini adalah malaikat sebenarnya gitu. Kemudian yang terakhir ya, yaitu kebersihan pakaian seorang muslim. Di antaranya dalam surah Al-Mudaththir ya. Dan juga surah Al-A'raf di sini tidak ditulis ya, ayat 31 ya. Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 4 ya. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir ya. Wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berikan peringatan dan agungkanlah Rabbmu, atau Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah gitu. Jadi jangan sangat jelas ya. Sangat jelas bagaimana ketentuan berwudu itu atau taharah itu, diantaranya ini sudah ada ayat-ayat yang dijelaskan di sini. Dan di sini di ayat ini yaitu membersihkan pakaian kita ya gitu. Ya jangan sampai pucal atau kotor ya, bau dan sebagainya. Gitu. Haruslah beradab lah gitu ya sebagai seorang muslim gitu ya. Baik ya. Ini baterai HP Sony habis nih ya. Baik, segitu saja dulu mungkin ya. Walafu minkum, insyaallah besok kita lanjut tentang tafsir surah Al-Baqarah. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku lakum lihada la astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya naik kan, oh,